Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan mempunyai cara yang unik dalam menyatakan cinta kasih-Nya, sekalipun nampaknya biasa-biasa saja. Dia ingin kita dapat menghayati sapaan kasih-Nya yang agung dan mulia serta merasakan damai sejahtera-Nya. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di gedung gereja GKI Taman Aries. Minggu ini adalah Minggu Prapaskah 1. Tema ibadah kita pada hari ini adalah Allah yang tak ingkar janji. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkiah Anugrah Gunawan. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi dari Bapak Kris Dando Rian Chandra Dasmasela dan Ibu Armelia Stefani Anggican asal gereja Protestan Maluku Hok Im Tong Dobo, alamat Puri Parkview, wilayah 2. Apabila saat ini Bapak Kris Dando dan keluarga hadir secara onsite, kami persilakan agar maju ke depan untuk menerima buku anggota.
Sehubungan dengan adanya pengembangan pelayanan untuk Komisi Kaum Muda di GKI Taman Aries, maka mulai tanggal 1 Februari 2024, Saudari Vera Farentinia Perpitasari Teloni, biasa dipanggil dengan Vera, bergabung ke GKI Taman Aries untuk menjadi tenaga pelayan gerejawi atau TPG Kaum Muda GKI Taman Aries. Kami persilakan Saudari Vera agar maju ke depan untuk diperkenalkan kepada jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi kurang semangat sepertinya. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Sebuah sukacita saya bisa, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Penatua, bahwa saya akan mengambil bagian dalam pelayanan di GKI Taman Aries, terkhususnya di kaum muda. Bapak Ibu bisa memanggil saya Vera, Kak Vera, nanti kita bisa saling sapa kalau kita berjumpa satu sama lain di luar. Kemudian Bapak Ibu, saya asli mana? Saya asli Kupang, kalau ada yang pernah ke Kupang atau pernah liburan ke Labuan Bajo itu dekat Kupang, gitu ya. Lalu saya berkuliah di STFT Jakarta, di Proklamasi Jakarta Pusat. Masuk tahun 2014, lulus tahun 2018, 4 tahun. Dan saya fokus kuliah saya waktu itu di teologi trauma. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang mau ngobrol-ngobrol soal teologi trauma boleh. Dan fokus saya ini yang kemudian menghantar saya untuk masuk ke dalam pelayanan juga di GKI di Ponorogo, Surabaya. Mungkin ada yang Bapak Ibu pernah ke Surabaya main-main ke GKI di Ponorogo. Kalau Bapak Ibu tahu, tahun 2018 itu GKI di Ponorogo salah satu gereja yang juga terkena peristiwa bom. Kalau Bapak Ibu masih ingat peristiwa itu. Jadi di sana saya pelayanannya di GKI, saya pelayanannya di Komisi Anak. Saya mendampingi anak-anak dalam pelayanan juga dalam proses pemulihan mereka dari peristiwa bom tersebut. Kemudian keseharian saya saat ini juga mengajar, saya adalah seorang pendidik Bapak Ibu, saya ngajar agama di salah satu penabur di kota wisata, di SMP, di jenjang SMP-nya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang main ke Cibubur, boleh kontak-kontak, kita nanti ketemu, ngopi bareng, makan bareng, ngobrol-ngobrol bareng gitu ya Bapak Ibu ya. Sekiranya ini dulu perkenalan saya hari ini. Kalau misalnya ada yang mau kenal lebih, mau tahu, mau tanya-tanya boleh banget ya. Nanti Bapak Ibu bisa sering ketemu saya di lantai di atas di ruang youth atau enggak ya di sekitar sini. Begitu ya Bapak Ibu. Salam kenal, Tuhan memberkati kita semua dan selamat beribadah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Saudari Vera, selamat melayani di Kaum Muda GKI Taman Aries. Mari kita simak tayangan warta seputar kegiatan gereja dalam 1 minggu ini. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Bapak Ibu Jemaat GKI Taman Aries, mari kita ikuti rangkaian Masa Raya Paskah 2024 GKI Taman Aries. Rabu Abu pada 14 Februari 2024 pukul 7.30 malam. Minggu Prapaskah dimulai dari 18 Februari hingga 24 Maret 2024 dalam 3 kali kebaktian pukul 7.30 pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 5 sore. Kamis Putih pada 28 Maret 2024 pukul 7.30 malam. Jumat Agung 29 Maret 2024 dalam 2 kali kebaktian pukul 7.30 pagi dan pukul 5 sore. Sabtu Sunyi 30 Maret 2024 pukul 7 pagi dan Minggu Paskah 31 Maret 2024 dalam 2 kali kebaktian pukul 5 subuh dan 5 sore. Selamat menapak tilas perjalanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Hai jemaat, salam dari Panitia Paskah 2024 GKI Taman Aries. Aksi Masa Prapaskah. Masa Prapaskah dirayakan gereja sebagai masa pertobatan. Di masa inilah kita sebagai umat melakukan latihan atau disiplin rohani untuk membiasakan diri dalam perilaku pertobatan, agar kita semakin bertumbuh dalam kehendak Allah.
Pada tahun ini, panitia mengajak kita semua melakukan disiplin Prapaskah dengan melakukan aksi Easter Dinner. Dalam aksi ini, kita diundang untuk mengumpulkan uang receh, uang koin, dan uang kecil lainnya selama 40 hari masa Prapaskah. Kita bisa kumpulkan uang receh setiap harinya di rumah masing-masing, dan setiap hari Minggu selama Minggu Prapaskah, kita kumpulkan uang receh tersebut ke gereja. Aksi ini mengajak kita dalam laku pertobatan untuk menghargai hal-hal yang receh. Banyak hal receh yang sudah Tuhan karuniakan, tetapi kadang manusia meremehkannya karena terlalu receh. Padahal, dari sanalah Tuhan membuka jalan untuk kita berkarya. Uang receh yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk melanjutkan karya kasih Tuhan bagi beberapa misi bagi lembaga pendidikan di sekitar kita, termasuk lembaga pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Maka aksi ini pun mengajak kita untuk berziarah dalam iman. Kita yakin Tuhan memampukan kita untuk berkarya melalui hal-hal receh. Bersama kita bertumbuh di dalam iman melalui Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing. Wilayah 2, 3, dan 4 diadakan pada hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 19.30. Wilayah 1 diadakan pada hari Sabtu 24 Februari 2024 pukul 17. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 23 Februari 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu ya. Ikan cucut, ikan peda. Apa kabarnya Pak Sutri Dewasa Muda? Yuk datang ke Esmutdir tanggal 24 Februari jam 10 pagi di GKI Taman Aries bersama Pendeta Rinto Tampu Bolon. Seperti tema kita, komunikasi sehat, pernikahan kuat. Tetap semangat meskipun kadang terasa berat. See you dan jangan telat. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Marilah kita memasuki Minggu Prapaskah 1 dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati janji keselamatan Allah bagi umat-Nya. Datang dan ingatlah kasih Allah yang begitu besar. Kami datang untuk hidup bersama dengan Dia yang telah mengubarkan dirinya bagi dunia. Datang dan ingatlah penyertaannya di dalam hidup kita. Kami datang dengan keyakinan bahwa Dia selalu hadir dalam kehidupan. Datang dan muliakanlah Dia, Sang Maha Kasih yang ilahi. Terpujilah Tuhan, sumber kasih dan rahmat.
bila kami hidupmu datang dan senantiasa tinggal dalam umatmu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita disempurnakan oleh Allah sendiri. Karena Ia adalah Allah Maha Pengasih, Allah Sang Pemberi Pengampunan, yang dengan rela menawarkan keselamatan bagi umat manusia yang sejak mula membuka tangannya untuk keselamatan kita. Tangannya sudah terulur bagi kita, meski kita selalu pergi menjauh dan menjauh mencari yang fana di dunia ini. Ia mengejar kita untuk kembali ke dekapan tangannya. Keselamatan yang dari Allah akan memberikan harapan yang baru bagi hidup kita. Tapi, apakah kita mau kembali ke dalam dekapan janji keselamatannya yang tak pernah Ia ingkari? Umat yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu yang pertama di masa Prapaskah. Dan seperti yang dikatakan di dalam video lukisan pasir tadi, apakah di masa Prapaskah yang menjadi masa pertobatan ini, kita mau kembali pada dekapan kasih Allah itulah yang telah Ia janjikan. Janji keselamatan Allah memang memberikan pengharapan bagi dunia. Bahkan sekalipun perjalanan ini penuh dengan dinamika, Ia tak pernah ingkar janji. Ibu, bapak, dan saudara semua, sudahkah kita menyadari dan percaya pada Tuhan yang pasti menggenapi janjinya? Marilah kita merenungkannya secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat segala keinginan dari diri kami terpenuhi, rasanya mudah bagi kami untuk mengaku bahwa janji penyertaan dari-Mu selalu nyata. Namun di saat hidup kami penuh seteru, terkadang kami sulit untuk percaya akan janji-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Kiranya kami dapat bertobat dan tetap percaya pada janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia dalam segala pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Juru selamatku,
Maka bagi setiap kita yang mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dengarkanlah berita pengampunan menurut Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Menyusuplah dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan. Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerah-Nya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan. Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Gulinglah batu dan halangan pun
percaya terjadi. Kuasanya yang besar memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Mari Ibu Bapak dan Saudara semua kita bersatu di dalam doa. Kami percaya bahwa Tuhan sudah membuka jalan untuk kami merasakan keselamatan. Dan bahkan firman yang akan kami baca, dengar, renungkan, ini juga merupakan jalan yang Engkau nyatakan pada kami, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan bahkan kami siap untuk bersama-sama diteguhkan bahwa Engkau adalah Allah yang tak pernah ingkar janji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dengan dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari batra itu segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Percaya padamu,
bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku, Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. dosaku di masa muda, jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua menurut 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai 15. Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah, terlebih hobi melakukannya dalam keseharian. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Allah yang tak ingkar janji. Apakah kita setuju, ibu bapak dan saudara semua, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji? Kok belum 100%? Padahal quick count-nya udah 100%. Allah tak ingkar janji, setuju? Wah. Tapi pernah nggak sih kita merasa ragu gitu ya, kemudian penasaran, minimal nggak ragu lah, tapi bertanya-tanya, ini janji Tuhan benar ditepati nggak? Ini janji Tuhan beneran nggak sih akan datang? Dan kita terus menanti-nanti, kok nggak datang-datang? Itu orang doa sekali aja udah langsung dapet gitu ya. Ini saya udah doa bertahun-tahun, kok nggak dapet-dapet apa yang saya impikan? Benar nggak sih? Allah itu nggak pernah ingkar janji. Secara teologis dan bahkan secara teori, ibu bapak dan saudara semua, seharusnya memang betul Allah itu tak pernah ingkar janji. Apa sih biasanya kalau kita mengingkari janji? Apa sih biasanya, kenapa sih kita mengingkari janji? Pak Yopi pernah ingkar janji nggak? Wah, pernah. Apa sih Pak yang bikin nggak nepatin janji? Ada keperluan, ada tujuan yang lainnya gitu ya. Jadi mendesak. Bu Jess pernah ingkar janji nggak? Sering. Wah. Apa Bu Jess kalau sering? Kenapa ingkar janji? Lupa ya. Lupa gitu ya. Atau ada keperluan lain, ada tujuan lain. Ibu bapak dan saudara semua, kalau kita percaya Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, nggak mungkin dua alasan itu terjadi dalam Tuhan. Kamus ingkar itu nggak ada di dalam kamusnya Tuhan. Kata ingkar itu nggak ada. Tapi toh kenyataannya ketika kita lagi ragu, mungkin ketika lagi bergumul, kadangkala pertanyaan itu muncul. Dan memang pertanyaan kemudian ketika kita bicara soal Allah pernah ingkar janji, rasanya itu adalah sesuatu respons manusia. Maka hari ini di masa Prapaskah ini justru yang kita mau selidiki adalah apa yang bisa membuat kita bisa jatuh pada sebuah kekeliruan bahwa Allah jangan-jangan bisa ingkar janji. Apa yang sebenarnya janji Tuhan yang dinyatakan kepada kita dan harus seperti apa supaya kita memiliki keyakinan 100% bahwa Allah adalah Allah yang tak ingkar janji. Ibu bapak dan saudara semua, bacaan pertama kita hari ini menunjukkan sebuah kisah tentang Nabi Nuh.
Rasanya kita semua pernah mendengar kisah tentang Nabi Nuh, dan di situ Tuhan menyatakan janjinya kepada Nuh dan juga setiap orang dan juga segenap makhluk yang ada. Kejadian pasal yang ke-9 ayat 11 menyatakan seperti ini. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini janji yang dinyatakan oleh Nuh, janji yang dinyatakan Allah kepada Nuh dan juga segala makhluk yang ada. Tidak akan ada pemusnahan, akan ada kehidupan. Tapi ketika merefleksikan ini, saya juga langsung merenung, ibu bapak dan saudara semua, bagaimana kisah ini kemudian dibaca oleh orang-orang yang pernah menjadi korban tsunami, ketika Samudra Raya mengamuk dan mungkin menghilangkan anggota-anggota keluarga yang terkasih. Betulkah Allah tak ingkar janji? Ibu bapak dan saudara semua, ternyata janji Tuhan enggak hanya berhenti di ayat 11. Di ayat selanjutnya Allah kemudian menyatakan bahwa janji kehidupan itu janji bahwa tidak akan ada kehidupan yang dimusnahkan. Ada tandanya. Tandanya apa ibu bapak dan saudara semua di ayat 12? Ada pelangi. Bukan di bola matamu ya, di langit pelanginya. Ada pelangi. Dan kapan sih ibu bapak dan saudara semua kita menemukan pelangi? Sesudah hujan ya. Nggak mungkin kan terang-terang tiba-tiba ada pelangi. Pasti kalau ada pelangi di terang-terang juga paling, wow ini hujannya di mana? Kita udah berpikirnya seperti itu. Ada lagunya juga ya di NKB. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Lagunya seperti itu. Pelangi ada sesudah hujan. Yang menarik apa? Air bah juga ada sesudah hujan. Lihat di Kejadian 7 ayat 12, air bah itu ada apa? Karena ada hujan. Jangankan air bah Bapak Ibu, tanggal 14 Februari kemarin sebelum nyoblos, hujan gak harus 40 hari 40 malam, hujan sehari semalam kita udah langsung deg-degan, benar? Saya jam 5 subuh mau pulang ke Cimahi buat nyoblos. Hujan-hujan ngeliat pinggir kali di sini. Papa bilang tinggal 10 cm lagi. Waduh, langsung saya naik-naikin barang ke atas takut banjir. Dan bener aja, kemudian ada yang WA, gimana Aries aman? Ciledug banjir nih katanya. Air hujan membuat banjir, tapi air hujan juga membuat pelangi. Apa artinya ibu bapak dan saudara semua? Ketika Tuhan menjanjikan adanya kehidupan, ketika Tuhan menjanjikan adanya keselamatan, ketika Tuhan menjanjikan tidak ada air bah lagi yang menghapuskan kehidupan manusia, bukan berarti Allah meniadakan air hujan yang adalah penyebab dari air bah itu. Tetapi justru Tuhan memakai air hujan itu, mengubah air hujan itu untuk menyatakan karyanya, mendatangkan sebuah kekaguman, ketakjuban dalam rupa pelangi, dan bahkan itu menjadi sebuah janji yang teguh untuk kehidupan. Ketika Tuhan berjanji, sesungguhnya Dia bukan berjanji menghilangkan derita, menghilangkan pergumulan, menghilangkan duka cita, menghilangkan segala sesuatu yang kadang menjadi kepenatan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan berjanji memberikan kehidupan, janjinya adalah pelangi, tandanya adalah pelangi. Ada pelangi sehabis hujan.
Ini janjinya Tuhan. Ada karya Tuhan yang indah setelah badai hidup. Dan orang yang menantikan pelangi sehabis hujan, itu bagaikan seorang yang sedang berada di tengah malam yang gelap. Mungkin di tengah hutan yang gelap sendirian. Tapi dia pasti tahu dan yakin penuh bahwa apa? Fajar pasti akan tiba beberapa jam lagi. Surya pasti akan terbit. Menggantikan kekelaman yang ada. Ini janjinya. Maka ibu bapak dan saudara semua, ketika kita berbicara soal Allah yang tidak mengingkari janjinya, kita sesungguhnya sedang memegang sebuah keyakinan bahwa ada pelangi sehabis hujan. Ada sukacita, ada harapan setelah zaman yang gelap. Dan ini membuat bagaikan orang-orang tadi yang di hutan di tengah gelap, ada fajar. Ada sebuah keoptimisan, ada sebuah harapan. Tenang, surya akan datang. Ada sebuah optimisme, ada sebuah harapan. Di tengah keadaan yang tidak menentu, ada sebuah keyakinan, tenang. Tuhan pasti ada. Bukan sekadar tenang, saya sudah ada di sini, bukan. Tenang, Tuhan sudah ada. Tenang, Tuhan akan menyatakan pelangi bagi hidup kita. Maka orang-orang yang memegang janji Tuhan seperti ini akan menjadi orang-orang yang penuh dengan optimisme. Gerakannya akan selalu positif. Ibu bapak dan saudara semua, ketika merenungkan hal ini, saya jadi teringat dengan sebuah nyanyian yang diciptakan oleh teman-teman di GKI Pondok Indah. Sebenarnya nyanyian ini awalnya untuk lagu tema Bulan Keluarga beberapa tahun yang lalu. Tetapi kemudian lagu ini cukup populer akhirnya di YouTube. Di Komisi Anak juga kita sempat menggunakan nyanyian ini waktu Minggu Gembira tanggal 31 Desember yang lalu. Judul lagunya adalah Menari Dalam Hujan. Dan kata-katanya begitu menyentuh bagi saya ketika merenungkan hal ini. Kurang lebih begini nyanyiannya Bapak Ibu. Kau ada dalam segala suasana. Kau ada dalam perjuanganku. Bapa, kau ada dalam tangisku. Kau ada dalam sepi sunyiku. Kau ada dalam segala suasana. Kau ada dalam perjuanganku. Bapa, kau ada dalam tangisku. Dan karena kau selalu ada, ku kan menari dalam hujan. Asik gak sih Bu menari dalam hujan Bapak Ibu? Oh, waktu kecil kayak kita sering ya main hujan-hujanan, itu sesuatu yang sukacita. Dan apa artinya Ibu Bapak dan Saudara semua? Mungkin hujan itu kadang juga hujan menyakitkan gitu ya, pletok gitu ya. Apalagi kalau hujan es. Hujan seringkali digambarkan sebagai sebuah, bahkan hujan besar digambarkan sebuah badai, itu seperti badai kehidupan. Tapi kalau kita percaya bahwa ada Tuhan yang ada di dalam segala suasana, ada Tuhan yang ada di dalam perjuangan kita, ada Tuhan yang ada di dalam tangis dan sunyi sepi, Tuhan yang membawa pelangi sesudah hujan. Maka di dalam segala kepenatan kita tetap bisa bersuka, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa tersenyum. Itu adalah orang-orang yang memegang janji Tuhan yang seperti dinyatakan kepada Nuh. Maka ibu bapak dan saudara semua, ini menjadi refleksi kita yang pertama di Minggu Prapaskah yang pertama. Ketika kita bicara soal Allah nggak pernah mengingkari janji, apakah kita memang sungguh-sungguh menyadari
Tuhan yang gak pernah mengingkari janji telah membuat kita punya harapan, punya optimisme di tengah pergumulan apapun yang sedang kita alami. Kita tetap bisa menari dalam hujan. Kita bisa tetap berkarya, kita bisa tetap memuji, kita bisa tetap beribadah. Dan kita bisa tetap memuliakan Tuhan. Itulah janjinya. Itulah janji yang manis. Itulah yang membuat kita di tengah duka. Mungkin kita ada yang sedang mengalami kehilangan. Mungkin kita ada yang sedang mengalami keputusasaan. Mengalami kepesimisan. Tapi mari rasakan Tuhan yang hadir sehabis hujan. Ketika kita bisa tersenyum, ketika kita bisa memberikan salam, ketika kita bisa bersuka cita di tengah hujan. Karena apa? Ada pelangi sehabis hujan. Jangan di atas, di dalam bola mata ya Bapak Ibu. Sehabis hujan. Tapi Pak Hizkia, gimana caranya? Saya udah terlalu capek. Menanti dan menanti. Ibu bapak dan saudara semua, tampaknya kita harus belajar dari seorang Petrus. Petrus adalah seorang rasul yang pernah mengalami kejatuhan. Dia pernah menyangkal diri berapa kali ibu bapak? 3 kali sampai ayam berkokok. Tapi kemudian Petrus justru diutus oleh Tuhan Yesus untuk apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan ketika kemudian Petrus masuk di dalam pelayanan untuk menggembalakan domba-dombanya, tidak jarang Petrus juga mendapatkan berbagai kesulitan di dalam pelayanan, mendapatkan berbagai penderitaan di dalam kehidupannya. Tapi apa yang kemudian dikatakan Petrus dalam bacaan kedua kita hari ini? Petrus tetap merasakan keselamatan itu. Dan bahkan Petrus berkata keselamatan itu bukan sekadar ketika ia tidak menderita. Keselamatan itu bahkan lebih dari sekadar, oh nanti di ujung sana di akhir kehidupan saya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Lebih dari sekadar itu. Buat Petrus yang udah mengalami asam garam kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Ia mengatakan bahwa keselamatan itu dirasakan saat apa? Seperti yang dikatakan di ayat 21 ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Ternyata keselamatan oleh karena kebangkitan Yesus juga membuat Petrus memiliki hati nurani yang baik. Itu keselamatan. Dan hati nurani yang baik itulah yang membuat Petrus mampu melihat janji kehidupan yang kekal. Petrus mampu melihat Yesus yang bangkit. Petrus mampu percaya bahwa ada kehidupan kekal ketika ia memiliki hati nurani yang baik kepada Allah. Maka ini refleksi kedua kita, ibu bapak dan saudara semua di minggu hari ini. Ketika kita percaya, ya apa janji Allah kepada manusia? Ada pelangi sehabis hujan. Lalu gimana caranya supaya kita tetap terus percaya? Milikilah hati nurani yang baik. Caranya supaya kita bisa percaya. Supaya kita enggak gampang capek dengan kehidupan kita, dengan persoalan kita. Dan tetap terus memegang pada janji Tuhan itu. Satu-satunya cara adalah miliki hati nurani yang baik. Ibu bapak dan saudara semua, hari ini saya enggak akan membicarakan bagaimana kita memiliki hati nurani yang baik. Ibu bapak dan saudara semua bisa mendengarnya dalam rekaman Rindu GKI Taman Aries hari Jumat kemarin. Di situ
Omah opah usinda belajar bagaimana cara membersihkan hati supaya peka pada kehadiran Allah. Tapi dari ragam hal yang sempat saya sharingkan di hari Jumat, ada satu hal yang ingin saya mention. Bagaimana caranya agar kita punya hati nurani yang baik. Waktu hari Jumat saya mengibaratkan hati itu seperti spons. Yang suka cuci piring pasti tahu ya spons itu gimana. Atau yang minimal yang suka nonton SpongeBob. Nah itulah spons. Spons itu kan menyerap segalanya ya. Gampang menyerap, ada air apapun diserap. Mau air kotor, mau air bersih, diserap. Dan kadang hati juga seperti spons. Hati itu gampang menyerap segala sesuatu. Hal-hal jelek, gampang diserap. Ya gitu Pak, coba aja. Misalnya ada sekali aja enggak dibales WA-nya. Aduh kenapa ya si dia ya? Aduh kenapa nih? Biasanya Bu Jess kalau ngebales cepet kok, ini udah seharian enggak dibales. Tapi di grup lain dibalas. Aduh Bu Jess marah, enggak kenapa ya? Apa enggak diajak makan kemarin? Hati itu gampang untuk menyerap hal negatif. Tapi karena itu firman Tuhan dalam Mazmur yang tadi kita nyanyikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan baiknya juga apa? Mengingat rahmat dan kasih setia Tuhan. Cara untuk kita membersihkan hati salah satunya apa? Cara supaya kita punya hati nurani yang baik apa? Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka jika tahun ini panitia Paskah punya aksi ya Bapak Ibu mengumpulkan receh. Wah tadi di depan mungkin udah nemu ada kotak-kotak warna pink, warna ungu gitu ya. Itu bukan kotak amal Ibu Bapak dan Saudara semua. Itu adalah kotak untuk mengumpulkan receh dan panitia udah menyebarkan warta. Kenapa receh tahun ini? Karena kadang ada tindakan sederhana yang kita remehkan, kita anggap receh dan akhirnya kita lewati begitu saja padahal di situ Tuhan berkarya. Maka bukan hanya bicara soal uang. Kadang juga ada tindakan receh yang kita lewatkan. Yang padahal tindakan receh itu untuk merawat hati nurani kita supaya lebih baik. Karena itu di Minggu Prapaskah yang pertama ini saya mengajak kita semua, Ibu Bapak dan Saudara semua. Kita juga punya aksi receh yang lain. Selain kita mengumpulkan receh-receh itu, kita juga kita juga mendisiplinkan diri. Apa aksi recehnya? Mungkin kita kadang meremehkan hal ini. Tapi mari, setiap hari kita temukan satu saja kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Mari kita ubah doa malam kita dari sekadar meminta Tuhan jadi satpam kita. Tuhan jaga malam ini. Tuhan supaya besok saya bangun pagi enggak terlambat kerja. Emang Tuhan alarm atau satpam? Ubah doa itu. Ketika apa? Ketika kita mensyukuri satu saja kebaikan Tuhan yang kita rasakan hari ini. Itu menjadi cara supaya apa? Hati kita yang seperti spons itu apa? Menyerap hal-hal yang baik. Kadang kita juga merecehkan kebaikan Tuhan. Kalau ditanya, apa bersaksi kebaikan Tuhan? Pokoknya banyak. Kita cuma ngomong banyak. Ya hati kita yang masuk apa? Banyak. Tapi akhirnya kita nggak tahu, nggak mengenali gimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Barusan sebelum ke mimbar, saya lagi buka-buka Facebook. Kemudian ada satu video, kayaknya langsung ngena banget gitu ya. Kadang video itu menggambarkan sebuah lapis legit Bapak Ibu, yang berminyak, enak banget gitu ya. Apalagi habis Imlekan nih, ada yang masih punya lapis legit ya Bapak Ibu gitu ya. Wah video itu lapis legitnya dipotong gitu ya. Lalu tiba-tiba ada suara, kadang kita hanya bersyukur atas berkat Tuhan ketika kita punya uang atau materi. Padahal ketika Anda bisa makan lapis legit ini,
nggak ada pantangan, artinya ada hal yang lain yang perlu disyukuri. Anda masih sehat. Jadi ternyata video itu, syukurilah ketika kamu masih bisa makan lapis legit, artinya apa? Tuhan masih memberikan kesehatan padamu. Oh kan? Itu adalah hal yang kadang kita bilang, biasa. Padahal itu saya langsung, iya luar biasa. Saya kemarin makan beberapa potong lapis legit, nggak naik darah, berarti puji Tuhan. Wah, kata Bu Mary, satu aja gitu ya. Jangan kebanyakan, bahaya gitu ya. Tapi Bapak Ibu, dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, kita sedang menjaga hati nurani kita. Dan ini poin kedua, refleksi. Oke, caranya hati nurani dan Bapak Ibu, percaya nggak bahwa ketika kita memiliki hati nurani yang baik, kita akan memiliki makna baru terhadap janji Allah. Dan itu yang kita refleksikan dalam bacaan yang ketiga. Dalam bacaan Injil kita hari ini. Injil Markus pasal pertama memang sangat menampilkan sisi kemanusiaan dari Yesus. Yesus dibaptis. Menunjukkan bagaimana Yesus memang sungguh suci hatinya. Yesus mampu melewati 40 hari pencobaan di padang gurun. Memperlihatkan bagaimana Yesus sungguh kudus, bisa menguasai dirinya. Dan ternyata hati nurani yang kudus, yang suci ini kemudian direspons dengan sebuah berita yang ada di ayat 14. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Sesudah Yohanes ditahan, itu bukan sekadar keterangan waktu. Tetapi ini adalah sebuah situasi di mana ada ketidakadilan dan ketidakbenaran yang hadir di tengah-tengah bangsa itu. Dan ketika ada ketidakadilan dan ketidakbenaran, bahkan sampai Yohanes ditahan, alih-alih Yesus kabur mencari aman sendiri, Yesus malah datang ke Galilea. Hati nurani yang murni itu justru membuat Yesus malah melanjutkan karya Injil untuk memberitakan pertobatan. Artinya apa, Ibu Bapak dan Saudara semua? Hati nurani yang murni justru memampukan seseorang ketika melihat ada kekacauan di tengah kita, ada ketidakbaikan di sekitar kita, ada ketidakdamaian di dunia kita. Orang yang memiliki hati yang murni bukan justru malah bertanya, Tuhan, mana janjimu yang katanya mau menyatakan pemulihan bagi semesta? Tapi seperti Yesus malah datang dan malah menyadari bahwa apa? Ya, saya memang diutus Tuhan untuk menggenapi janjinya. Maka ini juga berlaku pada kita, Ibu Bapak dan Saudara semua. Hati nurani yang baik, hati nurani yang murni, menghasilkan sebuah pandangan baru terhadap janji Allah. Janji Allah tidak kita lihat lagi, tidak kita pandang lagi sekadar, oh Tuhan mau berlaku baik untuk kita. Tapi janji Allah justru kita pandang sebagai apa? Oh Tuhan justru mau pakai kita untuk menggenapi janjinya. Saat kita bertanya-tanya, kok Tuhan janjimu kok makin jauh, ini dunia makin kacau. Jangan-jangan justru kitalah yang diutus Tuhan untuk menggenapi janji itu. Maka Ibu Bapak dan Saudara semua, berhentilah untuk bertanya kapan Allah menepati janjinya. Tapi mulailah untuk berkarya sebagai kawan sekerja dari Allah yang tak pernah mengingkari janjinya. Ketika kita semakin teguh percaya
pada Allah yang tak pernah ingkar janji. Maka semestinya kita sadar, kita yang adalah orang percaya, bukan lagi sekadar melihat janji ini mendatangkan kebaikan untuk kita, tapi janji ini pun membuat kita bisa melakukan kebaikan bagi semesta, bagi dunia ini. Maka ibu bapak dan saudara semua, gimana? Makin percaya bahwa Allah tak pernah ingkar janji? Wah, malah makin 0% nih. Makin percaya Bapak Ibu? Oh belum ini. Percaya? Percayalah Allah tak pernah ingkar janji. Janjinya bukan sekadar untuk kenikmatan hidup kita, tapi apa? Janjinya adalah ada pelangi sehabis hujan. Maka menarilah di dalam hujan, bersukacitalah. Terus berharap, terus beribadah, terus memuliakan Tuhan di tengah badai kehidupan yang ada. Caranya gimana tadi? Punya hati yang murni. Punya hati yang baik, nurani yang baik. Aksi kecil kita disiplinkan bersama ya. Cari kebaikan Tuhan setiap hari. Untuk membuat hati kita yang seperti spons itu dipenuhi air yang baik. Dan hasilnya apa ibu bapak dan saudara semua? Kita bukan lagi menantikan kapan janji Tuhan tergenapi, tapi apa? Kita terdorong, ikut serta. Ya, Tuhan mengajak saya untuk menggenapi janjinya. Tuhan menyertai kita semua, ibu bapak dan saudara semua, di tiap langkah kehidupan kita, di tiap langkah masa-masa pertobatan di masa prapaskah ini. Ketika kita terus berpegang bahwa Allah tak pernah ingkar janji. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Tiap
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan peneguhan pada kami bahwa Engkau adalah Allah yang tak ingkar janji. Ketika kami pun harus menyadari bahwa janji-Mu bukan sekadar janji mendatangkan hidup yang nikmat, hidup yang enak, hidup yang lurus-lurus saja. Tetapi janji-Mu menyatakan ada pelangi sehabis hujan. Dan janji-Mu itu memanggil kami untuk bisa menari dalam hujan. Bersuka berharap di tengah badai kehidupan sekalipun. Karena itu kami mengingat ya Tuhan sahabat-sahabat kami. Ataupun kami yang sedang mengalami berbagai badai kehidupan. Baik oleh karena sakit penyakit. Baik oleh karena kedukaan. Baik oleh karena krisis ekonomi. Pekerjaan yang belum kami dapatkan. Ataupun berbagai krisis lainnya, krisis relasi dan bahkan krisis yang ada di tengah keluarga. Kiranya ya Tuhan, kami dapat terus berpegang pada janji-Mu bahwa ada pelangi sehabis hujan. Ketika kami pun melangkah bersama janji ini dengan penuh pengharapan, keyakinan, dan sambil terus beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, ketika kami hari ini diingatkan bahwa untuk percaya pada Tuhan yang tak pernah ingkar janji, kami pun harus memiliki hati nurani yang baik. Karena itu ya Tuhan, di dalam masa raya Paskah ini, di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kiranya berbagai disiplin rohani yang kami lakukan, baik itu melalui aksi receh, pengumpulan koin receh, aksi kami untuk mencari satu kebaikan setiap harinya. Dan mungkin ada disiplin-disiplin kami lain yang kami lakukan selama masa Prapaskah ini. Berpantang, berdoa, dan melakukan berbagai aktivitas lain. Karena ini betul-betul bukan sekadar ritualistik atau kebiasaan tahunan. Tapi memang menjadi aksi-aksi, disiplin-disiplin yang membuat kami memiliki hati yang semakin murni. Karena Tuhan juga yang tolong, kiranya acara-acara Paskah GKI Taman Aries, aksi-aksi sosial yang sedang kami lakukan bersama, maupun ya Tuhan berbagai kegiatan lainnya di masa Paskah ini, memang menjadi sarana untuk Tuhan memurnikan hati kami sebagai umat GKI Taman Aries. Kiranya Tuhan juga menyertai program kerja yang akan kami sahkan dalam persidangan Majelis Jemaat nanti siang untuk tahun pelayanan 2024-2025. Menjadi sebuah program-program juga yang menyapa hati kami untuk kami bersama-sama sebagai umat mengalami pertobatan, memurnikan hati kami. Saat kami juga diingatkan ya Tuhan untuk memaknai baru janji Tuhan. Ketika hati kami yang penuh dengan nurani yang baik membuat kami melihat janji Tuhan. Sebagai sarana Tuhan mengajak kami untuk menggenapinya. Karena itu ya Tuhan, teguhkanlah kami juga untuk terlibat dalam berbagai karya misi kami. Baik di dalam keseharian kami di rumah,
di tempat pekerjaan kami, di tempat kami mengenyam pendidikan, atau bahkan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan bangsa kami yang baru saja menyelesaikan pesta demokrasi, atau di tengah dunia ini ya Tuhan. Kiranya kami turut menggenapi untuk menyatakan pemulihan bagi dunia saat kami terus melakukan kasih, saat kami terus menyebarkan damai, saat kami juga terus menegakkan keadilan, melakukan keadilan dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya juga berbagai pelayanan sosial gereja di tempat ini juga, melalui pelayanan klinik Pratama Karya Kasih, melalui pelayanan rumah belajar, melalui pelayanan pendidikan dan misi yang lainnya, itu juga menjadi sarana kami sebagai gereja untuk menggenapi janji Tuhan, menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon serta bersyukur. Amin. Dalam penghayatan kita akan janji dan pimpinan Tuhan yang selalu hadir, marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a mengatakan bahwa aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries, bisa juga dengan scan QRIS, atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang akan diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan bait terakhir. Puji
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat terus melangkah, karena selalu ada pengharapan baru yang Engkau berikan. Oleh sebab itu, saat ini kami mau mempersembahkan ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi kesaksian bagi pelayanan di gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, teruslah melangkah bersama dengan Tuhan, sekalipun ada hujan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa janjinya bicara soal ada pelangi sehabis hujan. Dan imanilah itu saat kita terus membuka hati kita agar memiliki nurani yang baik. Maka dengan demikian, sesungguhnya kita menjadi pribadi yang jauh lebih mulia. Karena janji Tuhan bukan lagi sekadar kita nantikan, tetapi janji Tuhan menjadi sebuah janji manis di mana kita turut serta mewujudkannya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Perempuan, yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan laki-laki, terus. dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Bersama. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini kita bersama menyambut berkat penyertaan Tuhan Allah, sumber segala anugerah, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar kita terus melangkah bersama. Tuhan, terpujilah setia. Tetaplah setia, yakinlah teguh pada janji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.